Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semangat pagi. Salam selalu untuk giat sholat 5 waktu, 3M dan PHBS agar imun kalian luar biasa. Tetaplah bersemangat dan jangan lupa bersenang-senanglah karena kita akan belajar dengan menyenangkan. Baik, agar belajar hari ini diberi kemudahan dan manfaat, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pada muatan IPA masa pubertas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, siswa mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi pubertas yang dialami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Mengapa pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang berbeda? Mari kita bahas satu persatu. Pertumbuhan adalah proses perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi makhluk hidup, atau bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh, yaitu ditandai dengan pertambahan besar, tambah tinggi, dan tambah berat. Jadi ketika anak-anak ada perubahan berat badan, tinggi badan, mulai dari bayi sampai sekarang, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dapat diukur menggunakan angka atau disebut dengan kuantitatif. Misalkan tinggi badan si A 140 cm dengan berat badan 39 kg. Sehingga yang namanya kuantitatif berarti bisa diukur dengan menggunakan angka. Itulah pertumbuhan. Selanjutnya kita bandingkan apa itu perkembangan. Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Bila dikatakan perkembangan ini adalah berkaitan dengan pertambahan kemampuan makhluk hidup. Misalnya bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Kita bisa ambil contoh ketika seorang bayi awalnya dia adalah merangkak, kemudian dia berdiri, berjalan, kemudian berlari. Ini namanya perkembangan. Mulai dari hanya bisa menangis, kemudian berbicara terbata-bata, kemudian berbicara lancar, ini namanya adalah perkembangan. Nah, perkembangan itu bisa diukur secara kualitatif, tidak bisa diukur dengan menggunakan angka. Tuh anak-anak ya, jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat gambar tentang bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan terakhir lansia. Ini adalah tahapan perkembangan manusia. Mari kita simak bersama-sama tahapan demi tahapan. Kita mulai dari tahapan pertama, yaitu bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Dia belum dapat berjalan dan masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Tahapan kedua adalah balita. Balita singkatan dari di bawah 5 tahun adalah tahapan ketika dia mulai bisa berjalan, melompat, berlari, dan mulai belajar berbicara dengan orang lain. Tahapan selanjutnya yaitu anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Contohnya, dia bisa melakukan kegiatan menggambar, mewarna, walaupun masih belum sempurna. Tahapan anak-anak biasanya berlangsung mulai usia 3 sampai 10 atau 11 tahun. Tahapan selanjutnya yaitu remaja. Masa remaja disebut juga masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas atau berfungsinya alat reproduksi manusia.
Masa pubertas terjadi baik dari sisi psikis maupun fisik. Biasanya dimulai pada usia 10 atau 11 tahun. Masa pubertas pada anak perempuan umumnya lebih cepat daripada anak laki-laki. Tahapan selanjutnya adalah masa dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Masa dewasa dimulai usia 20 tahun, tetapi mereka akan produktif di usia 35 hingga 40 tahun. Usia dewasa mereka sudah mampu menyelesaikan masalah dengan baik, berkeluarga dan mencari pekerjaan serta mandiri. Dan tahapan terakhir yaitu lansia. Lansia adalah masa di mana manusia sudah mulai beruban, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, serta penglihatan dan pendengaran pun juga sudah mulai berkurang. Itulah anak-anak beberapa tahapan perkembangan manusia mulai bayi hingga lansia. Jadi kesimpulannya, masa pubertas pada masa remaja yaitu yang pertama adanya masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, terjadi perubahan baik fisik maupun psikis, dan yang terakhir laki-laki dan perempuan itu mempunyai ciri-ciri pubertas yang berbeda. Perhatikan perbedaan ciri fisik remaja pada masa pubertas. Pada laki-laki dan perempuan sama-sama massa otot semakin banyak, tubuh bertambah berat dan tinggi, kemudian tumbuhnya jerawat dan keringat semakin banyak. Ada beberapa perbedaan, kalau pada laki-laki muncul jakun, kalau pada perempuan yaitu payudara mulai berkembang. Suara pada laki-laki menjadi lebih berat, suara pada perempuan menjadi lebih nyaring. Kemudian biasanya pada laki-laki yaitu ditandai munculnya atau tumbuhnya kumis. Selanjutnya anak-anak kita bahas bagaimana cara bijak untuk menyikapi pubertas. Yang pertama tentunya dekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, diskusi dengan orang tua saat mengalami gejala pubertas. Apa gejala pubertas itu? Pada perempuan gejalanya yaitu adanya haid atau menstruasi. Kemudian pada laki-laki yaitu mimpi basah, keluarnya sperma atau mani pada saat anak-anak tidur. Jadi istilahnya cairan ini bukan ketika anak-anak ngompol ya, tapi memang itu cairan berwarna putih kental yang keluar dari kemaluannya anak laki-laki. Kemudian senantiasa membaca buku tentang gejala pubertas, dan yang terpenting adalah jagalah kesehatan reproduksi. Tidur terpisah dengan orang tua dan makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting adalah pilih teman dan lingkungan bermain yang baik, karena ini akan pengaruhi psikis kalian. Demikian tadi anak-anak hari belajar kita hari ini. Tentunya banyak hal yang sudah kita ketahui. Untuk lebih jelasnya selalu baca rangkuman dan tugas kalian mengerjakan LKS halaman 6 serta membuat poster tentang cara menyikapi gejala pubertas. Silakan baca atau poster ini di buku tema 6 halaman 30. Buatlah poster di kertas A4 full color tentunya, dan buatlah sekreatif mungkin. Sekian dulu materi yang bisa disampaikan. Agar senantiasa manfaat, maka kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjata wajada.